Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita masih di tematik 3A subtema 1 pembelajaran ketiga yang terdapat mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Pembelajaran ketiga dimulai dari halaman 20 dan 21. Di situ terdapat bacaan tentang peternakan bebek. Kalian bisa baca di rumah bersama adik atau kakak untuk saling mendongeng. Selanjutnya, di halaman 22 terdapat latihan-latihan atau tugas-tugas. Sebelum kalian mengerjakan tugas-tugas, kalian harus tahu apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup? Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu makhluk hidup butuh makan dan minum. Sama halnya dengan kita sebagai manusia. Kita pasti membutuhkan makan dan minum. Untuk apa? Untuk menghasilkan tenaga dan energi yang cukup. Jika tidak makan dan minum, manusia bisa meninggal dunia. Ada hewan. Hewan membutuhkan makanan dan minuman sama halnya seperti manusia. Hewan membutuhkan makanan dan minuman untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, karena sama dengan manusia, jika hewan tidak makan dan minum, hewan juga dapat mati. Selanjutnya ada tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan sama. Tapi bedanya, tumbuhan tidak punya mulut untuk makan. Tumbuhan tidak punya mulut untuk minum. Tapi tumbuhan itu membutuhkan makanan dan minumannya berupa air yang kita siram, berupa matahari yang digunakan untuk fotosintesis, dan juga pupuk yang kita berikan pada tumbuhan. Sama halnya dengan manusia dan hewan, tumbuhan akan mati jika tidak mendapat makanan dan minuman. Ciri yang kedua yaitu makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak itu apa sih? Ya, berkembang biak itu adalah proses menghasilkan keturunan. Agar tidak habis jumlahnya, maka makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan itu harus mengalami proses berkembang biak untuk menghasilkan generasi-generasi selanjutnya. Yang pertama, manusia. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua, ada hewan. Hewan itu berkembang biak bisa dengan bertelur, bisa melahirkan, atau ada juga hewan yang bisa bertelur melahirkan. Contoh dari hewan yang bertelur itu ada ayam, burung, dan lain sebagainya. Dan contoh hewan yang melahirkan itu ada sapi, ada kambing, kucing, dan lain sebagainya. Nah, hewan yang bertelur juga melahirkan, itu contohnya ada ikan, ada ular, kadal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan cara ada alami dan juga ada buatan. Tumbuhan berkembang biak dengan alami itu contohnya tunas. Tunas itu contoh pada pisang. Yang kedua ada biji dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, tumbuhan juga berkembang biak dengan cara buatan. Contohnya dengan cara stik atau cangkok. Contohnya misalkan kalian sedang pergi ke rumah nenek. Ada pohon mangga rasanya manis sekali. Pasti orang tua kalian pengen, gimana ya caranya menanam mangga biar sama rasanya kayak punya pohon mangga di rumah nenek? Ya, dengan cara mencangkok pohon mangga yang ada di rumah nenek. Itu adalah proses menghasilkan pohon yang sama nantinya. Itu dengan cara mencangkok. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu makhluk hidup itu tumbuh. Yang pertama manusia. Manusia sama halnya dengan kita, manusia tumbuh tidak langsung menjadi dewasa kan? Pasti mengalami beberapa tahap. Dimulai dari bayi, menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Itu adalah proses tumbuhnya makhluk hidup yang bernama manusia. Kalau hewan juga sama dengan manusia.
Awalnya kecil, berubah jadi besar atau tinggi. Tumbuhan juga sama, tadinya kecil, bahkan tadinya biji. Karena disiram bisa berubah menjadi semakin besar, semakin tinggi, semakin besar batangnya pula. Ya, itu adalah proses makhluk hidup tumbuh. Ciri yang keempat yaitu makhluk hidup bernapas. Ya, kalau tidak bernapas berarti itu tidak termasuk makhluk hidup. Manusia membutuhkan oksigen, bernafasnya menggunakan paru-paru. Hewan itu berbeda-beda alat pernapasannya. Ada insang, ada trakea, paru-paru, dan lain sebagainya. Kalau tumbuhan itu bernapas dia menggunakan pori-pori daun atau stomata. Ya, yang kelima, ciri makhluk hidup yaitu makhluk hidup bergerak. Kalau tidak bergerak, itu bukan makhluk hidup. Bergerak dalam arti bergerak dengan sendirinya, bukan dengan baterai, bukan dengan listrik, ya. Yang keenam, ada makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Contohnya bagaimana? Contohnya, kalau kita merasakan rasa manis, kita tahu itu rasanya manis dari mana? Karena kita merasakan, ya. Kita tahu rasanya air itu panas dari mana? Karena kita merasakan. Kita lihat kursi kita siram pakai air panas, dia tidak akan menjerit. Karena apa? Karena kursi bukan makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Itu adalah 6 ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya. Selanjutnya, di halaman 23 sampai 26 itu terdapat pelajaran matematika. Matematika kita diawali dengan tanda atau lambang dari lebih besar sama dengan atau lebih kecil. Ini pernah dipelajari di kelas 2 sebelumnya. Jadi kita mulai belajar tentang menggunakan tanda lebih besar sama dengan dan lebih kecil. Ibu beri contoh soal seperti di halaman 23. Ada jumlah pengunjung pantai. Kita mulai membahas tentang tanda lebih besar sama dengan dan lebih kecil. Di sini ada hari dan pengunjung. Ada 4 minggu dan ada pengunjungnya di setiap minggunya yang berbeda. Contoh soalnya misalkan 200 itu lebih besar dari 150. Nah, contoh soal yang Ibu berikan, minggu ke-1 itu apa sih daripada minggu ke-4? Kita lihat minggu ke-1 dia jumlahnya ada 245 pengunjung. Sedangkan minggu ke-4 itu jumlahnya ada 102 pengunjung. Dari angka terlihat, kita lihat angka satuan paling depannya atau angka yang menepati angka ratusannya. Di minggu pertama ada 200, di minggu keempat ada 100. 200 dan 100 jelas lebih besar 200. Jadi tandanya seperti ini. 245 ini lebih besar daripada 102. Sedangkan di halaman 24 terdapat soal cerita. Biasanya soal cerita adalah soal yang sedikit membuat bingung. Ibu akan kasih contoh soal cerita. Yang pertama ada paman memiliki 2 kolam ikan lele. Kolam pertama berisi ikan lele 236 bibit lele. Kolam kedua berisi 120 bibit lele. Berapakah jumlah bibit lele paman seluruhnya? Kita lihat di sini ada kata-kata yang Ibu beri warna, yaitu angka dan kata-kata jumlah. Karena ada kata jumlah, maka bisa dikerjakan dengan penjumlahan. Tapi kalau ada kata-kata dibeli, diambil, dikurang, itu berarti menggunakan pengurangan. Kita masukkan angka yang sudah Ibu beri warna lain, yaitu 236 ditambah dengan 120 dengan cara susun ke bawah, itu jumlahnya 356 bibit lele yang paman miliki seluruhnya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan
pembelajaran 3 pada subtema 1 pada tematik 3A. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung hubungi wali kelasnya. Terima kasih, dadah.